Seorang aktris cantik yang sangat bertalenta dari negara tetangga kita Thailand, Teng Monida. Teng Mo ditemukan meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan di sebuah sungai besar di Provinsi Nonthaburi, Thailand. Tempat terakhir dia terlihat menghabiskan waktu bersenang-senang bersama teman-temannya. Yang membuat kasus ini sangat viral ke seluruh penjuru dunia adalah fakta bahwa banyak sekali hal-hal yang janggal dan mencurigakan, yang akhirnya memunculkan berbagai teori konspirasi akan kematian sang aktris papan atas Teng Monida. Siapakah Teng Monida ini? Teng Monida adalah seorang aktris Thailand yang lahir pada 13 September tahun 1984. Nama aslinya adalah Pataratida Patcharawirapong. Teng Mo ini menyelesaikan studinya di College of Social Innovation Rangsit University. Dan dia memulai karirnya di bidang entertainment sejak masih duduk di bangku SMA. Awalnya dia memulai karirnya sebagai penyanyi, kemudian model lalu aktris. Dikarenakan dia mulai sejak awal ketika duduk di bangku SMA, dia pun termasuk aktris papan atas dan sebagai aktris senior. Selama 24 tahun berkarir, dia sudah membintangi sebanyak kurang lebih 38 judul drama Thailand. Salah satunya adalah Bangkok Love Stories, 4 film layar lebar termasuk The Fallen Leaf, 7 acara televisi. Dan Teng Mo juga meraih berbagai penghargaan lokal di Thailand. Di tahun 2013, Teng Mo pernah menikah dengan seorang aktor Thailand, Tono Pakin Kumbilaiso. Tapi hubungan mereka ini hanya bertahan selama 2 tahun. Dan akhirnya mereka cerai. Pada Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022, jasadnya Teng Mo ini ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mengapung di dekat dermaga Pibul Songkram, setelah Teng Mo dikabarkan jatuh dari perahu dan menghilang. Pada 24 Februari tahun 2022, Teng Monida diketahui menaiki speedboat di Chao Phraya, Thailand, bersama 5 orang lainnya. Yang pertama ada Gatik, yang merupakan manajernya, ada San, sahabatnya. Job, seorang barber yang juga temannya Teng Mo, Por, sang pemilik speedboat, dan Robert, sang pengemudi speedboat. Malam itu Teng Mo bersama 5 orang lainnya berencana untuk pergi dari Krungthon Bridge di Bangkok ke Dramaga Seven Bridge di Nonthaburi. Sekitar pukul 10.40 malam. Teman-temannya Teng Mo bercerita bahwa Teng Mo ingin buang air kecil dikarenakan toilet kapal yang sedang rusak. Teng Mo akhirnya pergi ke bagian belakang kapal dan duduk di ujung kapal untuk buang air kecil. Gatik juga sempat bilang bahwa Teng Mo pada saat itu tidak mengenakan pelampung karena dia ingin berfoto menggunakan bodysuit-nya saja. Menurut kesaksian, dikarenakan supir yang tersentak, Teng Mo akhirnya jatuh ke perairan di dekat dermaga Pibul Songkram 1. Menurut kesaksian San, di saat itu katanya sebenarnya Teng Mo ini memegang kakinya San, tapi San mengaku bahwa dia sedang melihat layar HP-nya ketika sahabatnya itu terjatuh ke sungai. Sementara itu, Gatik mengaku bahwa dia sedang melihat pemandangan sekitar, sehingga dia juga tidak memperhatikan Teng Mo yang jatuh ke sungai. Saat menyadari bahwa Teng Mo ini jatuh, mereka tidak langsung mencari bantuan. Melainkan, mereka mencoba untuk mencari Teng Mo sendiri. Setelah berputar dan tidak menemukan Teng Mo, akhirnya mereka mulai meminta tolong, berteriak-teriak dan menghubungi tim penyelamat. Sekitar pukul 11.50 malam, tim penyelamat tiba di lokasi dan langsung menyisir area TKP. Sayangnya pencarian mereka terhambat karena kondisi arus sungai pada saat itu sangat kuat dan cahaya sangat minim. Polisi mencoba menghubungi 5 orang yang ada di speedboat ketika bersama Teng Mo pada malam itu, tapi mereka semua tidak bisa dikontak seharian.
Akhirnya sembari menunggu update dari tim penyelamat dan 5 orang tadi, polisi melanjutkan investigasi dan menghubungi keluarga Teng Mo untuk memberikan kabar bahwa Teng Mo menghilang, karena ketika teman-temannya tahu bahwa Teng Mo ini jatuh dan hilang, mereka tidak langsung mengabari keluarganya Teng Mo. Technology Crime Suppression Division, TCSD, memeriksa handphone Kwon. Mereka menemukan bahwa Robert memang mengendarai speedboat secara ugal-ugalan saat Teng Mo jatuh ke sungai. San juga menceritakan hal yang sama. Dia bilang bahwa Robert memang sempat hilang kendali saat mengendarai speedboat, sehingga mereka kehilangan keseimbangan hingga menyebabkan Teng Mo jatuh ke sungai. Seorang nelayan yang berada di sekitar lokasi mengaku bahwa melihat speedboat itu melaju dengan sangat kencang dan berbelok tajam. Oleh karena itu, Por dan Robert didakwa akan kelalaian yang menyebabkan Teng Mo kehilangan nyawanya. Dan usut punya usut, ternyata bahkan Robert ketika mengendarai speedboat, dia tidak memiliki SIM yang valid. Jadi, surat izin mengemudinya tersebut sudah kadaluarsa. Setelah dilakukan pencarian selama 38 jam, jasadnya Teng Mo Nida akhirnya ditemukan oleh saudara laki-lakinya pada Sabtu 26 Februari 2022, dan dia ditemukan sekitar 30 meter dari dermaga Pibul Songgram di Provinsi Nonthaburi. Foto dari jasadnya Teng Mo ini memang sempat tersebar di media sosial. Di seluruh tubuhnya ditemukan dalam keadaan yang sudah membengkak dan berbeda dari bagian tubuh yang lain. Wajah Teng Mo sudah membiru, bahkan sampai menghitam, dan matanya terbuka membelalak. Kondisinya sangat-sangat mengenaskan. Dilakukanlah otopsi, dan berdasarkan laporan hasil otopsi Institut Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Umum Polisi terhadap tubuhnya Teng Mo, dapat dipastikan bahwa Teng Mo ini meninggal karena tenggelam. Laporan otopsi lainnya juga mengungkapkan bahwa terdapat pasir di paru-parunya Teng Mo yang mengonfirmasi bahwa ketika Teng Mo ini jatuh ke sungai, Teng Mo masih dalam keadaan bernapas atau masih bernyawa. Kepolisian juga mengungkapkan adanya luka goresan yang sangat dalam dan cukup panjang, sekitar 30 cm di paha kanannya Teng Mo. Dan kemungkinan luka ini menyebabkan Teng Mo tidak dapat berenang atau melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya. Menurut ahli forensik yang memeriksa tubuhnya Teng Mo, luka tersebut dapat disebabkan oleh baling-baling perahu. Dalam perkembangan kasus ini, publik mulai menyadari dan memperhatikan adanya kejanggalan-kejanggalan dan keanehan dari orang-orang yang terlibat di kasus ini. Apa saja keanehan dan kejanggalan-kejanggalannya? Simak selengkapnya di bagian kedua mendatang. Tetap di Eni Horor.